Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai siklus akuntansi pemerintah daerah. Ya, baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, sistem akuntansi pokok pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan menegaskan tentang transaksi-transaksi yang dicatat serta cara mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Kemudian siklus akuntansi. Akuntansi ini adalah sebuah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Nah, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Jadi prosesnya ini mengubah input menjadi output. Inputnya ada dokumen transaksi keuangan, outputnya laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Nah, kalian perhatikan ya, bagan berikut ini merupakan bagan siklus akuntansi. Jadi dimulai dari tahap menganalisis transaksi, ya. Jadi analisis transaksi ini diperoleh dari dokumen sumber. Dokumen sumbernya bisa berupa SP2D, SP, bukti memorial, dan sebagainya. Nah, kemudian tahap kedua, ya, setelah kita menganalisis transaksi, tahap selanjutnya adalah menjurnal transaksi tersebut. Nah, jadi setelah dianalisis transaksinya, kemudian di jurnal. Transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Nah, setelah menjurnal, maka tahap selanjutnya adalah buku besar. Jadi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Jadi ini ya di bagannya ya, setelah jurnal, buku besar. Kemudian tahap keempat adalah menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo pada tanggal tertentu, misal akhir periode. Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, ya, menyusun neraca saldo, tahap kelima menjurnal atau memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima. Kemudian setelah memposting jurnal penyesuaian,
Tahap ke-6, menyusun neraca saldo disesuaikan. Kemudian tahap ke-7, menyusun kertas kerja atau worksheet. Ya, tahap ke-8, menyusun laporan keuangan. Tahap ke-9, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Tahap ke-10, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi inilah siklus akuntansi pemerintah daerah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan satu persatu. Jadi tahap yang pertama tadi menganalisis transaksi. Siklus akuntansi diawali dengan menganalisis transaksi yang terjadi. Transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan menganalisis transaksi adalah untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait dan untuk menentukan pencatatan debit atau kredit pada akun tersebut. Melakukan analisis transaksi sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu memahami ayat-ayat jurnal, baik yang sederhana maupun yang rumit. Ini tahap yang pertama, menganalisis transaksi. Jadi di sini Ibu punya contoh ya siklus akuntansi dalam satu periode. Nah, ini ya. Nah, analisis transaksi di sini. Nih, misalnya di sini Ibu punya transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Damai Sejahtera selama bulan Januari. Nah, ini transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Januari. Nah, transaksi-transaksi inilah yang dianalisis, ya, yang dianalisis. Kemudian setelah transaksi ini dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah jurnal, ya, memposting ke jurnal umum. Nah, ini nanti untuk materi minggu depan ya akan Ibu jelaskan contohnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi tadi setelah menganalisis transaksi, tahap selanjutnya adalah menjurnal transaksi. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis akrual. Dengan demikian akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi nanti ada dua jurnal ya, jurnal LO dan jurnal LRA. Jurnal LO dan neraca adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Sedangkan jurnal LRA atau jurnal anggaran adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran dan terdapat aliran kas masuk, pendapatan misalnya dan penerimaan pembiayaan, dan aliran kas keluar, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Jadi jurnal LRA ini dicatat ketika transaksi tersebut menyebabkan perubahan pada kas pemerintah. Jadi kalau suatu transaksi tidak merubah posisi kas pemerintah, maka tidak dicatat jurnal LRA, hanya jurnal LO saja ya. Jadi kalau kembali lagi ke contoh Ibu tadi. Nah, ini jurnal ya. Ini contohnya jurnal umum. Ya. Nah, jurnal LRA itu ini. Nih, yang ada akun perubahan sal. Transaksi tanggal 6. Jadi transaksi tanggal 6 ini dia ada jurnal LO-nya dan ada jurnal LRA-nya. Kalau transaksi tanggal 1 ini hanya jurnal
LO. Nah, jadi ini contoh jurnal. Contoh jurnal umum ya pada suatu SKPD. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya setelah selesai menjurnal, maka langkah selanjutnya adalah memosting jurnal ke buku besar. Ya. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Jadi setiap akun nanti memiliki satu buku besar masing-masing. Sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati. Nah, ini buku besar. Kalian juga sudah belajar ya di akuntansi perusahaan jasa maupun dagang ya. Langkahnya kan sama. Setelah jurnal maka posting ke buku besar. Nah, ini contoh buku besar. Nih, ini buku besarnya ya. Ini akun-akunnya. Ada kode rekening ya, nama rekeningnya. Kemudian ini bentuk buku besarnya. Ya, ada tanggal, ada uraian, ada ref, debit, kredit, dan saldo. Nah, buku besar ini diurut ya, diurut sesuai dengan kode rekeningnya. Misalnya ini ya, kode rekening 1.1.1.2.1. Kemudian selanjutnya 1.1.1.3.1. Jadi buku besar ini dibuat berurutan sesuai dengan kode rekeningnya. Oke, ini buku besar. Selanjutnya, setelah selesai posting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Ya. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK SKPD dan PPK PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Ini contohnya. Jadi tadi ini contoh buku besar ya. Ini saldonya nih, saldo buku besar nih yang terakhir ini. Ini contohnya untuk akun kas di bendahara pengeluaran, saldonya 140 juta. Nah, 140 juta inilah nanti yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Nah, ini contohnya neraca saldo. Ini tadi kas di bendahara pengeluaran 140 juta ya. Kemudian tadi kalau kas di bendahara penerimaan ini saldonya 0 ya, saldonya 0. Karena pendapatan yang sudah diterima ini sudah disetorkan ke kas daerah ya, sehingga saldonya 0. Jadi di sini di neraca saldonya kas di bendahara penerimaan 0 ya. Sedangkan kas di bendahara pengeluaran 140 juta sesuai dengan saldo yang ada di buku besar kas di bendahara pengeluarannya ini. Gitu pula untuk piutang retribusi pelayanan kesehatan, ini saldonya 4 juta dipindahkan ke neraca saldo. Di sini 4 juta. Nah, itu neraca saldo. Oke, selanjutnya setelah menyusun neraca saldo,
langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ini ada dua kelompok ya, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Pembayaran dibayar di muka yang terdiri di atas beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. Pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan, contoh pendapatan pajak reklame, pendapatan sewa. Kemudian yang akrual terdiri atas akrual pendapatan. Akrual pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat, contoh piutang pajak ya. Kemudian akrual beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan atau belum dicatat, contoh bunga untuk utang, sewa, pajak, gaji atau honorarium. Ini jurnal penyesuaian. Ini contohnya. Ini nanti yang di Excel ini Ibu jelaskannya di minggu depan ya untuk lebih lengkapnya. Ini Ibu hanya sekedar menunjukkan contohnya saja, contoh siklusnya. Jadi tadi dari neraca saldo ya, maka langkah selanjutnya jurnal penyesuaian. Nah ini nanti contoh jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat jurnal penyesuaian yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, neraca saldo setelah penyesuaian adjusted trial balance disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Akun-akun yang terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian berisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, kemudian setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca lajur atau worksheet. Nah, ini opsional ya. Langkah opsional jika neraca lajur disusun, maka tahap E, D, E, F dimasukkan dalam worksheet. Jadi yang ini tadi ya maksudnya, tahap sebelumnya tadi. Nih, jadi neraca saldo, jurnal penyesuaian ya, neraca saldo setelah penyesuaian ini dimasukkan ke dalam worksheet. Nah ini ya, BAS ini kode rekeningnya ya. Kemudian uraian ya, ini neraca saldo, jurnal penyesuaian yang tadi kita bikin, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah jadi neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaiannya ini dimasukkan ke dalam worksheet. Kalau yang contoh Ibu tadi kan ini Ibu belum bikin worksheetnya ya, ini Ibu tidak bikin worksheetnya, jadi satu-satu di sini. Ini jurnal penyesuaian, ini neraca saldonya, kemudian ini jurnal penyesuaiannya, kemudian ini neraca saldo setelah penyesuaian ya.
sini. Nah, kalau dibikin worksheet ya, kalau dibikin worksheet jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi neraca saldonya, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaiannya di sini di dalam worksheet ini. Jadi neraca lajur atau worksheet merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah menyusun worksheet ya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan ya. Jadi hasil akhir sebuah proses akuntansi adalah laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian yang telah dihasilkan sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini yang dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ya kalau di contoh Ibu ya. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan dasar dalam menyusun laporan keuangan. Tiga laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Nah, jadi sini tadi ya. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa kita hasilkan tiga laporan keuangan ya. Neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Nih, kalau neraca ini ya, laporan neraca ini komponennya terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas. Kalau LRA ya, komponen penyusun LRA ini pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kalau laporan operasional komponennya pendapatan LO dan beban. Nah, apa saja laporan keuangan yang harus disusun oleh SKPD ya? Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran LRA. Ini. LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo akun-akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan ke dalam format LRA. Total pendapatan LRA dikurangi belanja dan transfer akan menghasilkan surplus atau defisit LRA. Kemudian surplus atau defisit LRA ditambah dengan penerimaan pembiayaan dan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan akan menghasilkan SILPA, sisa lebih penggunaan anggaran, atau SIKPA, sisa kurang penggunaan anggaran. Perlu diperhatikan bahwa dalam format LRA sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, berbasis akrual, tidak dirinci berdasarkan kode rekening perincian objek, sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut akan disajikan contoh pengelompokan belanja dari akun buku besar ke dalam format LRA. Nah, misalnya di sini nih maksudnya ya. Jadi salah satu komponen LRA ini ya ada belanja pegawai. Nah, sedangkan di neraca saldonya kalau kita lihat itu tidak ada belanja pegawai. Nah, belanja pegawai ini yang ini nih. Belanja gaji pokok, belanja tunjangan, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan. Nah, inilah belanja pegawai ya. Jadi di sini harus ditotal dulu. 180 juta ya ditambah 17 juta ditambah 18 juta ya, baru dia dipindah ke LRA.
Jadi belanja pegawainya 215 juta. Begitu juga belanja barang dan jasa. Ya, di sini di format LRA-nya ya, salah satu belanja operasi ada belanja barang dan jasa. Tapi kalau di neraca saldonya tidak ada akun belanja barang dan jasa, ya. Tapi di sini ada akun belanja ATK, belanja sewa ekskavator, belanja makan dan minum rapat. Nah, inilah ketiga belanja inilah yang merupakan pembentuk komponen pembentuk belanja barang dan jasa. Jadi dijumlahkan lagi. Ya, belanja ATK-nya 2.500.000 ini dijumlahkan dengan 36 juta, dijumlahkan dengan 500.000, maka akan diperolehlah nanti total belanja barang dan jasa sebesar 39 juta. Ya. Ini LRA. Kalau contohnya, ya, contoh LRA-nya di sini. Nah, ini LRA, ya. Jadi unsur pembentuk LRA itu pendapatan, ya. Ini ada pendapatan, ya. Ini ada jenis pendapatan di bawah ini, ya. Kemudian belanja, ya. Kemudian belanja ini nanti ada belanja operasi, ya, ada belanja modal, ya. Kemudian nanti akan dihitung, ya, total belanjanya. Nah, jadi nanti ini akan dicari surplus atau defisitnya. Oke, jadi di sini di laporan realisasi anggaran ini ada kolom anggaran tahun 2019, realisasi tahun 2019. Ya, jadi ini anggaran tahun 2019-nya ini diperoleh dari APBD-nya. Ya, inilah anggarannya. Kemudian yang ya. Nah, ini realisasinya. Jadi contohnya misalnya pendapatan retribusi daerah, ya, yang dianggarkan itu 80 juta, dan realisasi bulan Januari, ya, pendapatannya itu 6.500.000 atau 8,13%-nya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Itu laporan keuangan yang pertama. Kemudian laporan yang kedua, ya, laporan operasional. Laporan operasional disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun pendapatan dan beban ke dalam format LO. Total pendapatan LO dikurangi dengan total beban akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO ini nantinya akan mempengaruhi nilai ekuitas dalam neraca. Sama seperti format LRA, format LO sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening perincian objek, sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan pendapatan LO dan beban. Nah, ini tadi, ya, sama tadi penjelasannya dengan LRA tadi. Nah, ini contohnya. Contoh laporan operasional. Ini, ya, pendapatan, ya, dan beban. Jadi nanti akan diperoleh surplus atau defisitnya, ya, pendapatan nanti kemudian akan dikurangi beban, ya, nanti akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Oke, selanjutnya penyusunan neraca. Jadi nanti setelah
setelah membuat LRA ya, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, nanti akan disusun kembali neracanya ya. Neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas ke dalam format neraca. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas. Surplus atau defisit LO akan menambah ekuitas jika nilainya positif dan akan mengurangi ekuitas jika nilainya negatif. Sama seperti format LRA dan LO, format neraca sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening perincian objek, sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Sama tadi ya. Selanjutnya, penyusunan laporan perubahan ekuitas LPE. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disusun dengan cara memasukkan nilai awal ekuitas ya, yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam format LPE, diakumulasi dengan surplus atau defisit LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sehingga menghasilkan ekuitas akhir. Nilai ekuitas akhir yang ada di LPE harus sama dengan nilai ekuitas yang ada di neraca. Berikut format laporan perubahan ekuitas menurut Permendagri nomor 64 tahun 2019 ya. Nah, ini laporan ekuitas. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya, menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL disusun dengan cara memasukkan nilai SAL saldo anggaran lebih awal tahun yang merupakan nilai SAL akhir tahun sebelumnya ke dalam format laporan perubahan SAL, dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ya. Nah, ini bentuknya ya, laporan perubahan SAL. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar ke dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar dapat diperoleh dari LRA, karena LRA disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar ya. Jadi dia informasinya laporan arus kas ini berdasarkan dari LRA. Selain itu, informasi kas masuk dan keluar bisa juga diambil dari catatan BKU bendahara. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Nah, ini laporan arus kas. Oke, selanjutnya setelah laporan-laporan tadi dibuat, maka langkah yang ke-9 adalah menjurnal dan memposting ayat jurnal. Ayat jurnal penutup dibuat setelah menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Ya, berikut tahap penyusunannya. Yang pertama, jurnal penutup setelah membuat LRA. Jadi nanti setelah membuat laporan realisasi anggaran, maka akan dibuat jurnal penutupnya. Ya, jadi untuk membuat jurnal penutup, jurnal penutup LRA ini untuk menutup akun-akun terkait anggaran ya dan realisasinya. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya menjadi 0 pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya
atau kebalikannya dari saldo normalnya. Nah, jadi yang awalnya debit ya nanti untuk jurnal penutupnya nanti dicatat di kredit. Jadi akun pendapatan LRA yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi kredit maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit ya. Akun belanja yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi debit maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Ya, begitu juga dengan akun yang lainnya ya. Sehingga nanti saldonya menjadi 0. Kemudian jurnal penutupan setelah membuat LO, laporan operasional. Setelah membuat LO, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup LO untuk menutup akun-akun terkait pendapatan LO dan beban. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun pendapatan dan beban menjadi 0 pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Ya, sama tadi ya. Jadi yang asalnya nanti di debit ditutupnya di kredit. Kemudian langkah selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan LRA dan LO disusun dan diposting ke buku besar, selanjutnya disusun neraca saldo setelah penutupan. Ya, jadi itu tadi siklus akuntansi selama satu periode akuntansi di SKPD. Ya. Nah, jadi kalau contoh yang sudah Ibu buat ya, bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama nanti ada anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Kemudian neraca awal ini neraca periode sebelumnya ya. Kalau yang Ibu bikin sekarang ini adalah periode Januari, berarti neraca awal ini berasal dari bulan Desember tahun sebelumnya ya. Inilah neraca bulan Desember tahun sebelumnya, inilah nanti yang akan menjadi dasar dari neraca untuk bulan Januari tahun 2019 ya kalau di contoh Ibu. Nah, kemudian ya kita juga nanti ada transaksi bulan Januari ya. Jadi ini ada transaksi di bulan Januari yang akan kita analisis ya. Kemudian juga ini kemudian ini juga ada transaksi untuk jurnal penyesuaian nanti ya. Nah, setelah transaksi ini dianalisis, maka langkah selanjutnya membuat jurnal umum ya. Kemudian setelah selesai jurnal umum, posting ke buku besar ya. Selanjutnya dari buku besar ini akan dibuat neraca saldo. Nah, ini urutannya ya. Setelah neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian ya. Kemudian diposting lagi ke buku besar setelah penyesuaian ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian ya. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian nilai menjadi dasar untuk laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan apa saja yang kita bikin? Yang pertama LRA ya, laporan realisasi anggaran. Kemudian setelah laporan realisasi anggaran disusun, maka dibuatlah jurnal penutup LRA-nya ya. Ini menutup pendapatan dan belanja, menutup surplus atau defisit LRA, menutup perubahan sal. Setelah itu buka buku besar jurnal penutup LRA. Ini LRA ya. Selanjutnya kita akan membuat lagi laporan operasional LO ya. Setelah laporan operasional, kita buat jurnal penutup LO ya. Kemudian buku besar jurnal penutup LO. Selanjutnya neraca saldo setelah penutupan ya, LRA dan LO. Kemudian
ini neracanya ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas ya. Nah, inilah siklus akuntansi pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita lanjutkan kembali di minggu depan ya. Kita akan praktik membuat siklus akuntansi pemerintah daerah. Jadi dari awal ya, yang Ibu kasih contoh tadi ya, yang sudah sekilas Ibu perlihatkan tadi di Excel tadi. Jadi nanti kita mulai dari menganalisis transaksi sampai nanti membuat laporan keuangannya akan kita simulasikan insya Allah di minggu depan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.